dengan datang ke sini dari ratusan orang Bandung gitu kan. Kenapa kita yang disuruh Allah datang ke sini? Ya, kenapa ada orang yang udah mau datang kok nggak bisa datang? Ya kan, berarti Allah punya maksud. Ya, Allah punya rencana buat kita. Saya Gadica Maulidia, karena saya yakin pasti banyak yang belum kenal saya. Saya Gadica Maulidia, saya dari Ranca Ekek. Kita sekarang sharing ya. Kita sharing aja di sini. Tadi Masya Allah saya ketemu teman saya yang dari Karawang, ada yang dari Ciamis ya. Masya Allah. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Bentar. Kok nggak keluar ya? Baik, kabarnya baik? Sehat? Kalau ditanya baik-baik aja senyum ya. Kayaknya tuh gitu aja lah teh jawabannya lah, gitu ya. Saya mau tanya lagi boleh ya? Tapi kita teman-teman boleh merem sebentar? Kita merem sebentar aja meremnya. Udah merem semuanya? Saya mau tanya lagi ya. Teman-teman semua di sini, apa kabarnya hari ini? Baik-baik aja. Boleh dibuka matanya. Kalau yang berapa kali ikut saya, pasti udah sering ya dapat pertanyaan ini. Tapi saya nggak bosan ngasih pertanyaan ini. Kenapa? Karena buat saya ini adalah kunci untuk lebih tahu tentang kita. Ya. Tadi pas ditanya apa kabar, buka mata, berseri, ya. Alhamdulillah baik teh, sehat ya. Tapi pas merem ada jawaban, tapi banyaknya tidak bersuara. Ya. Tapi ketika merem banyak jawaban yang muncul lewat bahasa tubuh ya. Yang makin nunduk ya. Yang kan kelihatan dari depannya yang ya. Ya. Bukan kalau mau dibilang tahun baru itu kan baru beberapa hari ya. Tapi ketika jawabannya semakin nunduk tadi gitunya panjang, bukan tentang tahun yang baru ini. Ya. Mungkin tentang tahun yang kemarin-kemarin ya. Yang walaupun kemarin-kemarin berat banget rasanya. Tapi ada nggak di diri teman-teman yang alhamdulillah ini udah di Desember, ini udah di akhir ya. Ini aku loh, ya. Aku masih ada loh, ya. Ada nggak yang ngeh sampai ke situ bahwa kita masih ada, bahwa kita masih bertahan, bahwa kita masih hidup, masih bisa pakai baju yang rapi, ya kan? Karena saya banyak banget klien yang dan kenalan saya yang ternyata menyerah. Menyerah itu nggak harus selalu meninggal kan? Menyerah akhirnya harus ke rumah sakit jiwa, harus dengan segala penyakitnya ya. Karena tahun kemarin mudah enggak ya, wow ya, rasanya kan happy-nya ada. Saya pas akhir-akhir tuh pas mau tahun baru gitu ya, saya tuh yang Masya Allah ya. Kalau diingat-ingat lagi, seberat apapun waktu 2024,
Tapi pas diinget lagi, ya gitu aja kan, ketawa aja. Iya ya, gila ya dulu waktu bulan Mei misalnya, kayaknya ujiannya besar banget ya, tapi selesai loh, ya kan? Tapi terlewati loh, ya terlewati kan? Karena ternyata ujian itu bukan mendatangi kita, ya kan? Ujian itu ternyata melewati kita. Kalau datang, kita datengin alatif, karena ini tujuan kita, ya kan? Kita datang mau ke kajian ini, berarti tujuan kita datang. Tapi kalau lewat, ya hanya melewati aja kan? Jadi ternyata ujian itu ternyata melewati. Artinya dia cuma lewat dan akan ada masanya dia pergi. Ya. Tapi memang ketika dia lagi lewat ke kita, wah ya, kayak kena angin gede gitu kan. Kayak yang butuh pegangan banget ya. Tapi ternyata setelah dilewati, alhamdulillah ya, terlewati. Ya. Kalau dibilang berat banget nggak? Mungkin berat, ya. Mungkin berat banget lewatinya. Tapi minimal terlewati, ya kan? Terlewati. Apakah semua di 2024 sesuai dengan yang kita mau? Enggak. Sesuai dengan ekspektasi kita? Enggak. Tapi coba diingat-ingat, ada nggak hal-hal yang justru di luar ekspektasi kita, tapi dia datang, hadiah dari Allah datang yang Masya Allah, Alhamdulillah, nggak nyangka loh, kok aku dapat ini ya? Ya, itu biasanya banyak banget, tapi kadang nggak kita sadarin. Karena yang kita sadari itu adalah hal-hal yang harus sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, jadi ketika hal-hal kecil rezeki dari Allah, itu tuh suka nggak dianggap aja, gitu ya. Kayak kemarin saya itu inget banget, saya itu pengen beliin celana suami saya warna hitam, karena udah rusak mau beli nanti mau beli. Saya kemarin ke Bogor, ke rumah adik, nginep di rumah adik, nginep di rumah teteh. Mbak, mau nggak ini celana suaminya? Nggak cukup, ini masih baru banget loh, warnanya hitam. Dan bahannya sesuai sama yang mau saya beliin. Ya kan? Saya suka langsungnya, ya astagfirullahaladzim ya Allah, ya. Jadi makin tersadar bahwa rezeki itu bukan melulu harus kita yang beli, ya kan? Bukan harus kita yang keluarin, ya. Rezeki itu ternyata dari bentuk apapun. Tapi kadang hal-hal kayak gitu kan nggak kita sadari nih, karena target kita pokoknya bulan ini harus 5 juta, ya. Pokoknya harus dapat 5 juta. Ketika nggak dapat 5 juta, kita kecewa. Padahal bisa jadi tiba-tiba mertua bawain beras, ya kan? Tiba-tiba nanti ada yang apa. Kalau dihitung-hitung mungkin totalnya dari semua itu 5 juta loh. Tapi kitanya nggak ngerasanya, kenapa sih kok kita rezekinya segini-gini aja? Ya, kenapa sih kok Allah tuh kayaknya susah banget bukain rezeki buat aku ya? Padahal kata Allah, lu kamari mau, ya kan? Terus tiba-tiba misalnya kita lagi mau beli bakso, tiba-tiba ada temen ngirim bakso, itu apa? Iya kan? Jadi seringkali kita merasa hidup kita berat, hidup kita capek banget, hidup kita tuh kayaknya ya Allah gitu banget. Ternyata bukan ujiannya. Ternyata kita menyimpan rasa itu terlalu kuat di diri kita. Ya, mungkin sikap orang nyakitin kita, tapi kita simpen rasa itu. Sakit. Pokoknya aku sakit sama dia. Ya, sampai untuk bilang, ya Allah, rasa ini dari Engkau. Ya Allah, ini sakit, tapi rasa ini dari Engkau. Ya Allah, bantu hamba untuk menghilangkan pelan-pelan rasa ini. Ya, kayaknya sulit ngomong gitu ya.
Yang sering kita lakuin apa? Sakit banget, jahat banget orang itu sakit, ya Allah jahat, jahat banget dia pokoknya, lihat ya, pokoknya gitu kan. Digenggamnya tuh terlalu kuat, ya. Dan itu yang bikin berat, ya kan? Pulpen ini ringan, tapi kalau terus-terusan di tangan kita, cangkel, ya, cangkel. Pulpen ini punya tempatnya, ada tempat pensil, ya kan? Ada kotaknya, simpan di tempatnya, ya. Jadi kita tuh terlalu, masalahnya mungkin besar, rasa sakitnya, rasa kecewanya mungkin besar, tapi kita terlalu dipegang ya, dirasa ya. Ya Allah sakit banget, nggak, ini mah nggak bisa hilang, ini mah sakit, ini mah udah paling parah dalam hidup gitu kan, ini mah udahlah klimaksnya sakit, udah ini tuh udah nggak pernah aku ngerasain sakit kayak gini, ini mah sakit banget. Yang disebut apa? Sakit ya. Akhirnya ya akan terus sakit dan jadi berat ya. Ini iya kan, yang berat itu bukan keadaannya, tapi kitanya diterima rasa sakitnya, dirawat, disimpan, dibiarkan itu selalu ada di dalam hati kita. Ya. Mau sampai kapan? Pokoknya aku sakit hati banget sama dia. Terus mau sampai kapan? Ya nggak tahu. Pokoknya sampai dia minta maaf, ya kan? Sampai dia ngaku salah ke aku, baru aku mau menyelesaikan rasa marah ini. Kapan orang itu minta maaf ke kita? Yakinkah orang itu akan minta maaf ke kita? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Bisa jadi dia tidak merasa melakukan kesalahan sama kita. Ya. Sedangkan kita nggak, pokoknya di otak kita tuh pokoknya dia harus minta maaf, pokoknya dia harus gini, harus gini. Gitu kan? Mau sampai kapan? Padahal kita nggak tahu umur kita ya. Ya. Jangankan setahun lagi, jangankan sampai Desember. Kalau orang Sunda bilangnya isuk pageto kan ya. Kita nggak tahu isuk pageto kita masih ada nggak, ya kan? Pulang dari sini kita masih ada nggak? Ya. Jadi tentang melepaskan rasa apapun yang ada di kita, bukan tentang mereka, ya kan? Tapi tentang bagaimana kita pengen secepatnya beban itu hilang, ya. Kita pengen seringan-ringannya menjalani hidup, karena sejujurnya kita nggak tahu umur kita sampai kapan, ya. Jangan sampai kita meninggal, tapi masih ada rasa itu ya. Kayak kemarin yang ada yang ketabrak yang pas habis tahun baruan ya, yang sama mobil yang habis dugem itu kan, suami istri kan. Kan kondisi-kondisi gitu nggak bisa kita hindari kan. Kebayang nggak kita meninggal ujung jari dalam keadaan kita masih marah, masih menyimpan marah banget sama orang. Kebayang nggak hisapnya nanti gimana? Ya. Karena ternyata kita tidak akan dihisap oleh segala ucapan, perbuatan, perilaku orang lain terhadap kita. Ya. Tapi kita akan dihisap oleh ucapan, perbuatan, perilaku kita terhadap orang lain. Orang lain mau gimana aja ke kita, bukan kita yang dihisap, mereka yang dihisap. Siapapun itu, mau orang tua, mau siapa itu, mereka yang akan dihisap sama Allah. Tapi cara kita merespon, ya kan? Cara kita bersikap terhadap perilaku orang, itu yang akan dihisap. Ya. Jadi nggak usah dipelihara, ya kan? Nggak usah dirawat nu kararitu mah ya. Digadekeun teu bisa ya. Ya. Dijual nggak bisa rasa sakitnya kan, mau segede apapun, mau digede-gede rasa sakitnya, sugan bisa jadi uang kan, enggak. Yang ada jadi ngerusak badan kan. Jadi kenapa enggak selesaikan? Ada marah, selesaikan.
Gak usah disimpan karena itu yang bikin kita jadi berat. Ya, karena kita tidak akan bisa oleh tentang siapapun itu, oleh perbuatan siapapun itu, sekalipun itu orang tua kita. Ya, karena ternyata tugas kita sebagai anak hanya satu, berbakti kepada orang tua. Selesai. Tugas kita bukan untuk menghakimi apapun kesalahan orang tua kita. Ya. Mudah nggak untuk ada rasa sedih dikeluarin? Mudah nggak? Nggak mudah. Saya tahu itu nggak mudah dan berat, tapi pasti bisa. Kalau yakin apapun yang kita dapat, mau hal baik, mau hal buruk, apapun yang kita dapat itu pasti dari Allah. Ya,